teman-teman Jambean dan sekitarnya. Kita ketemu kembali di liputan pedesaan di daerah Jambean dan sekitarnya. Kali ini teman-teman saya ajak di saat hujan. Kita memasuki Dukuh Nduwet dan nanti Gempol. Itu masuk wilayah Desa Sukorjo, Kecamatan Sambirjo, Kabupaten Sragen. Desanya agak terpencil masuk. Nah, ini jalannya menuju Nduwet dan Gempol. Kanan kiri ada sawah habis tanam. Suasana daerah pegunungan, kita dikitari gunung-gunung hingga sampai ke Gunung Lawu sana dengan suasana yang adem berkabut. Jauh di sana itu ke Mbayut, ke Waduk Mbayut. Dan kita menyusuri jalan ini. Jalan pedesaan sudah bagus semua. Oke. Oke, masih jauh. Ini ada perkampungan, hanya beberapa rumah. Betul apa, Mas? Pakan. Pakan. Bebek, Pak. Oh. Napa ternak teng mriko? Nggih niku. Oh, kandangnya niku. Tebih men. Napa pados sing jauh dari lingkungan. Oh iya, tengah sawah cocok ya, Mas ya? Nggih, biar Nggih. apa limbahnya itu enggak mengganggu lingkungan, Pak. Nggih, betul. Tapi agak repot niki metu pakane. Mengke Punten. damel abuk malan. Nggih. Limbahe. Nggih. Napa niku nggih kula fermentasi kula kumpulne damel pupuk. Oh, nggih. Napa tanaman itu lho Pak, jahe kula. Niki pakane napa jenenge, Mas? Nah, pakan ini itu pelet yang beli udah jadi, Pak. Heeh. Ini saya coba tak Pak bantu tak campur sama jagung. Oh ya. Nggih, saya sih belum tahu, tapi kata orang itu lebih telurnya lebih gede kalau dikasih jagung, tapi takutnya Nutrisinya banyak. tapi kalau kebanyakan takutnya kuningnya nanti Berwarna oranye. Iya, Oh, oranye nggak jadi iya, oranye iya, lagi gitu loh, Pak. Gitu. Oke, Mas, siap. Iya. Saya mau ikut ke lokasi. Yuk. Oh, monggo. Teman-teman, kita ikuti. Mas, siapa namanya? Sarwanto. Mas Sarwanto. Sukorjo ya, Mas ya? Di Nah, kita nggak asing. Mas Sarwanto ini Sukorjo. Membawa pakan bebek ke tengah sawah. Pinten atus, Mas? 450. 450 ekor. Luar biasa. Nggih. Diameter rumahnya, Pak. Ya, ini rumah bebeknya ini. Disukani lampu toh, Mas? Iya, Pak. Agak jauh, ini agak ke dalam. Oke teman-teman, ada CCTV-nya, jadi aman kalau malam ini ditinggal.
masih cepet banget. Dan ini rencana mau dibikin baru. Ada juga tanaman ini tomat. Niki sabine jenengan dhewe, Mas. Gak krungu ya. Persediaan niki sing pun bertelur. Iya. Serempak. Sedinten panen telur pinten, Mas? Kalau awal-awal telur itu dari 450 itu sekitar 300 Per hari nih. ya, Luar biasa. 380 karena sekarang musimnya nggak menentu nih ya Pak. Heeh. Kadang hujan, kadang panas. Oh, mempengaruhi hasil. Iya, itu sekitar 340. Oke. Nah, ini telurnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi telur bebek ini bisa dikirim ke para pembuat telur asin di daerah Jamban dan sekitarnya. Jadi sehari sampai 300-an panen telur. Oke, teman-teman, masih hujan, kita berada di tengah sawah yang ada kandang bebeknya. Bagi teman-teman yang menghendaki telur asin bisa panen di sini atau beli ya, bukan panen tapi pesan di sini, melayani telur bebek dibuat telur asin. Oke, mari kita lanjutkan ke Nduwet dan Gempol. Di sana ada Gunung Sari. Di bawah Gunung Sari ini ada Erting Gimbol dan Galeh. Dan di sana sebenarnya ada Gunung Lawu yang berwarna biru, tinggi sampai ke sana. Karena berkabut dan hujan ini nggak kelihatan. Di balik gunung itu jalan menuju Ngariboyo, Tirip, Lempong. Oke, teman-teman, kita sudah di jalan utama tadi dan kita tiba di Nduwet, di rumah pertama. Rumah di pedesaan sudah bagus-bagus. Ini kita kalau lurus ke sana itu ke Gempol. Nah, kita mau belok dulu. Di Nduwet sini jarang kita
lewat jalan ini. Kita nanti muter sampai sana. Jadi hanya ada beberapa rumah ya. 1, 2, 3 dan belakangnya itu 4. Ini jalannya kita turun. Nah, 5, 6 di belakang sana. Nih, ada kambil utuh. Terus ini ada pohon apel plotot. Dan ternyata kita hanya sampai di rumah ini. Nanti kita muter sana. Itu rumah terakhir. Paling pojok, paling ujung di Nduwet. Nah, ini jalannya muter. Terus ini rumah paling ujung. Coba kita lihat ke belakang. Tadi kita melewati sana. Rumah terpencil, tapi bagus seperti villa. Ada anak kecil yang petan. Mari kita zoom. Oke, hanya ada jalan setapak. Ini kita berada di pedalaman Nduwet. Ternyata di sana juga masih ada rumah. Nah, ini juga rumah bagus. Rumah paling pojok juga. Nih, ada bocil-bocil yang menyapa. Ini salah satu penampakan rumah asli Jawa. Napa nduk, napa Pak Pung? Yuk Pak Pung yuk. Mbak. Oke teman-teman, kita masih di Nduwet, Desa Sukorjo, Kecamatan Sambirjo, Kabupaten Sragen. Nah, ini jalan terakhir dari sini. Tadi kita muter
jalannya ini, terus ujungnya ini sampai ke pekarangan warga, rumah, ada rumah. Terus kalau kita naik sepeda motor bisa dari jalan ini menuju sini. Nah, ini jalur sepeda motor, nggak bisa dilalui mobil. Nah, di sana ada mbah-mbah yang gabut. Nggak, Mbah? Santai, Mbah. Nggih, dolan mriki. Nggih. Mboten asr apa, Mbah? Lenggah ten Jawi. Nah, ini Mbah salah satu di Nduwet. Gue, Mbah. Meskipun di pedalaman ini rumahnya bagus-bagus. Gue, Mbak. Sinten? Tak syuting. Tak syuting yang ngisor mriki. Nduwet cengklik gempol. Nggih. Nggih, teman-teman, kita tadi disapa. Katanya Jamban Walker. Nih, rumah. Dan kita melingkar sudah selesai. Saatnya kita lanjut ke Gempol. Tadi kita melewati jalan ini, turun, terus sampai ke sana, melingkar, terus tembus samping rumah ini. Ini rumahnya tinggi banget, mirip di Tawangmangu. Kita kembali lagi. Nggak ada sinar matahari, hujan semakin deras. Nah, ini rumahnya. Oke, kita lanjut ke Gempol. Terdengar suara sungai dengan air yang deras. Oke, teman-teman, kita masuk ke Dukuh Gempol RT 2. Gempol itu beda dengan Nggembol. Kalau Nggembol itu masuk desa Jambean, kalau Gempol desa Sukorjo. Kita sudah mau memasuki Gapuro dan melewati Sungai Legend, tempat favorit para pemancing. Oke, kita masuk Dukuh Gempol RT 2. Nih, saya tunjukkan ada sungai, tempat hobinya para pemancing.
Ini ada rumah. Ada dua sungai yang bertemu di ini. Ini sawah ini kalau nggak ada pohon besar ini terlihat dari sini seperti lukisan. Oke, kita sudah sampai di salah satu rumah paling ujung di Gempol. Mbak, kalau di sini rumahnya padat ya teman-teman. Mas Jimin, lagi nggawe apa iki? Tusuk sate. Oh, nah ini Mas Jimin. Mas Jimin ini asli warga Gempol, sedang membuat kerajinan dari kayu. Mari kita sapa dulu. Nah, ini rumah produksinya. Kita mau tanya-tanya, Mas. Sedang membuat apa Ki? Ini persiapan untuk bikin tusuk sate. Tusuk sate. Iya, Jadi hanya membuat tusuk sate, iya, dijual. iya. Oh, jadi ini alatnya kok modern banget tusuk sate. Ini ada yang kecil ini untuk di pisau ikat, tulup namanya. Namanya Tulup, tulup. ya untuk diikat sama pembelan. Heeh. Yang untuk ini untuk bikin pembulatan atau bumbuan. Di ngungkerapeni lah, pokoknya ben rapi, ben bunder ya. Ya, Nah, contohnya seperti ini. Ini ukuran Wow. 2,2. 2,2 mili. Iya. Nah, Ini untuk mesinnya dinamakan planer. planner. Kalau tadi ini tulup untuk ngiris-ngiris. Ya, Terus tempat merapikan jadi bulat ini apa? planer. Planner. Iya. Planner. Terus menggunakan listrik ya Mas ya? Listrik ini kapasitas KW-nya 7.700. 7.700. Terus bisa memproduksi berapa sekali masuk mesin? Ini kalau untuk di bahan bambu mentah Heeh. ukuran 4 meter untuk di satu bak penuh Heeh. itu untuk di tonasinya Ya. itu dapat sekitar 6 kintal Ya, di Okehman ya? Ya, sampai di 7 kintal itu pengerjaan kurang lebih 10 hari. 10 hari. Ya. Terus itu ada yang pesen atau dijual ke warung-warung di pack gitu Mas? Ini rekrutan dari bos kami, Heeh. dari Mas Saran. Ini kami dipercaya karena sudah kerjasama lama. Jadi nanti disetor ke bos sana. Ya, udah ada yang untuk di pengambilan Jadi supplier. ya, Ini kami jadi juga hanya rumah produksi saja. Jadi tidak memasarkan secara langsung. Oke. Wow, luar biasa. Ternyata di Gempol sini ada rumah produksi pembuat
tusuk sate seperti ini, modern banget ya. Ini nanti kalau sampai di mall sudah mahal banget ya. Bisa untuk dipraktekkan, bisa bentar. Ya, kita mau lihat cara mempraktekannya. Pertama tadi dari ini ada listrik. Ini untuk di mesin tuluk dulu untuk belahan sama ngirat. Terus Ini manual dulu ya. manual ngiris bambu. Ya, ini. Ukuran berapa itu, Mas? Ini kurang lebih 2,5 cm. 2,5 cm. Kita nyalakan lampunya. Oh, langsung bekerja. Untuk ukuran bambu ketebalan dari 2 irasan itu 2,5 cm kurang lebih. Dimasuk ke sini. Nah, ini baru Kita lihat dari sini. Coba dimasukkan. masuk. Ini untuk lubang masuk ini lubang keluar. Sudah. Ya, Oh, saya jadi tipis-tipis ya. Ya. Terus sisanya ini dibuang. Ya, kita juga layak. Heeh. Nah, matikan. Untuk yang di mesin planer, Mesin planernya ada tombol tersendiri. Terus menyalakan ini. ini hasil satu gerakan jadi 6 biji. Jadi 6. Ini tuh lubang masuknya, ini keluar sama jadi Langsung jadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke teman-teman, langsung jadi ada 7. Tadi jatuh 1. Cepet banget, nggak sampai 1 detik. Jadi menghemat tenaga. Kalau ini yang bikin manusia nggak sampai sempurna seperti ini, Mas ya. Enggak. Terus? Ini untuk produksi 1 hari bisa untuk di 1 kintal. 1 kintal. 1 kintal siap jual, bumbuan kering, sudah dijemur. Terus bambunya, Mas, ini Ini khusus spek. atau asal bambu, semua bambu bisa? Untuk spek bambu, yang penting karakternya tua. Heeh. Garing ya, Untuk tua, tua. nah, bukan muda tapi tua. Heeh. Untuk jenis bambunya bisa untuk yang di pring bonggol, Heeh. untuk bagus di pring petung. Untuk di tahap kedua untuk pring yang kecil, bambu kecil itu bisa untuk di bambu Jawa, Oke. bambu hijau, terus bambu ulung, bambu hitam, terus bambu apus juga bisa. Terus juga melayani pesanan yang biasanya cilok itu kan lebih pendek. Ya, ini masih tahap, Nah itu dia mau pesan. ini masih mentan. Mentan. Ini mentan, ini ukuran 31 panjangnya. Ini nanti masih di finishing di masaran di tempat bos kami. Ini Ya. nanti jadi 2, jadi Jadi ukuran untuk 2. 15 cm. Ya, terus dilincipi sisan. Ya, nanti dipotong dulu, Heeh. baru nanti masuk di mesin finishing. Finishing yang lebih halus lagi, layak untuk makanan. Namanya mesin poles. Poles. Poles, baru dipoles, baru diruncing. Heeh. Nah, itu nanti untuk di peruncingan satu masuk 1 kuintal gundukan seperti ini. Nanti masuk nanti udah berjejer satu-satu, nanti keluar udah runcing. Oke. Dan keluar pun udah mulus. Tuh. Oke, oke. Kurang lebihnya terima kasih untuk selengkapnya bisa untuk di tempat lokasi. Siap. Oke ya, di sana ada stok bambu yang sudah siap untuk diolah. Oke, Mas. Terima kasih, Mas Ya, sama-sama. Jimin ya. Ya, Sudah diperkenankan mampir melihat rumah produksinya, semoga lancar, sukses. amin. Dan nanti juga jangan lupa buat juga sate nih, jangan hanya sunduke ya. Oke, siap. Yang penting kambingnya sampai sini, Pak. Mumpung kambingnya murah meriah, Iya sih. beleh seakeh-akeh Oh, buat ini ning wedhus. kulkas.
emang murah banget. Ya, betul sekali. Oke, Mas Jimin lanjutkan. Oke, terima Saya mau kasih. pamit mengeksplor Dukuh Gempol, Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirjo, Kabupaten Sragen. Oke, teman-teman, kita sudah mampir ke rumahnya Mas Jimin, melihat secara langsung proses pembuatan sunduk sate. Dan kita masih lanjut di Gempol. Ini kita kalau lurus ke Waduk Mbayut dan ke Irip. Ini sudah jalan buntu terakhir. Sudah ke alas. Dan kita kalau ke sana ke Waduk Mbayut, ke Ngariboyo. Nah, ini rumahnya Pak Bayan yang sebelah sana yang ada mobilnya, Pak Bayan Suroso. Halo, tak zoom. Nah, ini ngomong saat hujan. Tidak putih, Mbah. Kondangan. Undangan. Ten pundi. Ini Yudi. Oh, ngene Yudi. Monggo, Mbah. Nyuting. Oke. Undangan. Nih, mau kondangan. Kita belok sini dulu. Dan ini adalah gudang. Gak melu kondangan piye iki? Ndang mangkat. Neng ndi to? Ya, ini masih suasana kondangan di desa itu, ada acara kondangan. Nyampe anak. Nyampe anak kondangan barang. Ada deh. Heeh. Ya ndang mangkat engko selak ra uman pupu gendinge. Walah uman kok. Oh iya. Oke ya. Ini sudah jalan buntu ya Mas ya? Tembusannya di bisa tembus Sukorejo. yang Sukorejo. Tapi terabas buat Oh, iya terabas. Ning pit iso ya? mobil yakin terabas. Nah, kita sabar dulu, ini rumahnya Pak Suroso, Pak Bayan. Lagi menerima COD. Oke, ini yang mau berangkat kondangan. Oke teman-teman, kita menghabiskan sampai ke ujung sana karena di sana juga jalan buntu. Sudah terakhir rumahnya. Ini rumahnya bagus-bagus di pedalaman Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirjo. Di sana masih juga ada satu rumah. Oke teman-teman, kita ketemu salah satu rumah yang dulu menjadi tempat kita eksplor horor di sini. Ini ada masjid, kemudian ini dulu rumah kosong, bagus banget. Kita eksplor misteri di sini.
Kalau teman-teman penasaran bisa menyaksikannya di Jambean Misteri. Dulu rumahnya masih utuh, bagus banget. Karena ini terkenal dengan horornya, akhirnya dibongkar. Ini rumah kosong. Saksikan di channel Jambean Misteri. Ini ada truk dan salah satu rumah paling ujung sana. Sudah mulai berkabut. Ini rumahnya pada berada di lereng-lereng yang memproduksi Gatot di sana. Golek jalan-jalan sore nih. Enggak, timbang adem-adem. Oke, di sana kita sudah rumah terakhir di Gempol. Nah, di sini ada rumah lagi. Ada asapnya dan nampaknya mereka sedang godok wedang. Ya. Suasana sore godok wedang. Perlu kalian ketahui bahwa di Desa Sukorejo itu terkenal dengan desa wisata, wisata organik Diworejo, desa wisata Diworejo, desa wisata organik Sukorejo. Nah, masih ada rumah lagi. Gua Mbah, jalan-jalan ini Mbah. Damel apa? Kopat. Oke, kita sapa dulu. Lanwun. Damel apa ki Mbah? Kopat, nggih. Oke. Foto sawal. Nggih, leres. Niki kalih Pak sinten? Warno. Pak Warno. Damel ki ambak ya, Pak ya. Oke, sudah jadi. Foto kopat niku njeng napa? Angge foto sawal. Nggih. Foto sawal. Foto kecil. Oke. Untuk merampungkan satu kopat niku pinten waktu, Pak? Kopat Nggih. setunggal. Satu kopat berapa menit? Satu kopat sekitar 5 menit. Oke, mari kita saksikan supaya teman-teman cara tutorial membuat kupat. Nih. Kita saksikan. Ini janurnya ini agak kecil jadi Oke. agak lama. Janur ini apa?
Bedanya janur khusus ya Mbah, sing radi ageng nggih. Ini sudah apa? Yang paling kecil jadi lama. Oke, kita saksikan ini membuat kupat. Anak sekarang jarang yang bisa membuat Jarang. kupat Jarang. seperti ini. Diajarin susah. Nggih, sing dieling-eling namung HP terus, Mbah. HP terus dolan. Ini yang kupat yang mudah ini buatnya. Paling mudah. Yang agak mudah lah. Ini kalau dibuat yang misalnya kupatnya namanya kupat jinjit. Nggih. Janurnya harus agak panjang. Nggih. Kalau ini kan seperti ini, jadinya apa istilahnya ketupat tinggo namanya. Nggih. Nah, dia udah apa ini? Nah, udah Kupat niku enake dimaem kalih jangan apa, Mbah? apa? Lombok. Jangan lombok, jangan jipang. Nah, di matuk nih. Nggih, matuk banget. Nah, ada krecek ulangnya. Gantene krecek. Wis enak banget. Ulang cocok pokoknya. Nah, kita saksikan ini hampir selesai. Ini soalnya apa ini? Karena janurnya ini udah terlalu lembek, jadi susah. Nggih. Janur lembek agak ambilnya yang paling atas ini. Kalau di janur bagian tengah itu mudah buatnya. Nggih. Masukkan sini. Ini tinggal narik ini jadi. Langsung set jadi ya. Jadi, Enggak sampai 5 menit. nggak nyampe 5 menit ini tinggal ditarik terjadi. Nggih, tinggal merapikan, siset terus tinggal digunakan. Ini yang janurnya yang sudah lembek jadi agak susah. Kalau janurnya masih bagus baru ketik itu sekitar 5 menit tidak jadi. Nggih. Kupat tinggo. Ini ketupat tinggo yang agak mudah. Oke. Kalau yang agak lonjong itu namanya ketupat. Ketupat apa? Cicit. Oke, teman-teman. Itu yang Ini kupatnya sudah jadi. Nanti sore ini tinggal dimasak, diberi beras. dimasukin beras, Beras pakai santan toh, Mbah? pakai santan. Oh, beras biasa nggih. Pakai kelapa bisa. Kelapa. Tahu kupat bisa, kupat sayur bisa. Luar biasa. Di desa masih terjaga kerajinan-kerajinan seperti ini. Nggih, Mbah, matur suwun. Pamit kemien. Nggih, monggo-monggo ndereki. Oke, teman-teman. Kita tadi sudah melihat proses pembuatan kupat dan kita saksikan ini ada salah satu rumah yang langsung di lereng gunung. Nah, ini kalau sepeda motor sudah nggak bisa lewat. Nah, sana. Hai, pitike wis kademen. Oke, teman-teman, mari kita turun kembali. Kita berada di Dukuh Gempol, Desa Sukorjo, Kecamatan Sambirjo, Kabupaten Sragen. Kita berada di lereng-lereng gunung, rumah di pedalaman Kabupaten Sragen, di pedesaan. Jalannya agak curam. Monggo parang kemien. Matur suwun sanes wekdal. Oke, teman-teman. Ini rumah paling ujung di Gempol.
Ini kambingnya sedang masak soto, terus makan botok kelem. Iya, seneng banget para wedhus makan botok kelem di sini. Kudangan gembira. Ini rumah terakhir dan masih ada yang di atas sana. Ini kita kalau lurus sudah ke hutan. Ini rumah terakhir. Di sana sudah pegunungan. Oke teman-teman, terima kasih sudah setia di Jambian Walker, Jambian dan sekitarnya. Kita kembali lagi. Nanti kita kapan-kapan eksplor kembali di desa-desa pedalaman desa lereng Gunung Lawu. Sampai di sini dulu. Tetap setia, jangan lupa like, comment, subscribe. Kita balik kembali. Kita putih, Mbak. Saking gede goreng keripik. Oh, ten putih. Ing Dayu. Oh, ndayu. Nggih. Dadi jenengan sampun dinten ten ndayu mriku. Nggih. Iki mantuk. Mantuk. Nggih. Kita pundi? Nggih, jalan-jalan mriki. Oh, nggih. Griyane jenengan sing pundi? Niku, engko pinarak, Pak. Matur suwun kula piparking mriku ningali ndamel kopat. Nggih. Monggo. Nggih, Pak. Oke, teman-teman, sebenarnya saya pengen melihat dapur yang mengepul. Mereka sedang menggoreng apa? Oke, karena ini sudah sore, kita pulang. Hujannya sudah reda. Santai mawon, Mas. Nggih. Mari kita mampir. Niki. Ini yang tidak asing dengan Pak D ini yang sering joget. Oke, cocok banget Jawa-Jawa, sonten terus santai. Ten ngajeng griyo. Duduk manis menikmati ceriping, kerupuk abang. Lah teh pundi? Oke. Nah, ini ya kita sapa dulu. Nah, Pak D ini yang sering joget. Oke. Matur suwun, nggih, matur suwun. Oke, kita kenalan dulu. Ya, ini dengan Pak Sutarno. Pak Sutarno. Terus niki kalih Ibu Ibu Paniem. Nggih. Terus kesibukannya apa Mbah sakniki, Mbah? Cari rumput. Cari rumput. Cari rumput. Mendone kata. Kata. Terus? Doso. Mendon apa lembu? Mendo. Mendo kali doso. Nggih. Oke banget, Mbah. Nggih. Nggih, njing pas napa nika korban mungkin malah di Sate. sate pas puncak-puncake, Mbah ya. Nggih. Nggih. Oke, karena kita sudah sore, mari kita pamitan. Matur suwun nggih, Mbah, mun diparengke mampir mriki. Mugi-mugi sehat sedaya, sukses selalu. Nggih. Monggo, Mbah. Oke, teman-teman, kita kembali lagi. Kita tadi sudah dari sana, terus pulang. Jalan di pedesaan seperti ini
Saya ulangi lagi, tetap setia di Jambian Walker, Jambian dan sekitarnya. Yang kangen kampung, semoga terobati. Dan sebagai penutup, saya akan lewat jalan sini. Ini jalan tembusan dari Gempol ke Sukorejo. Lewat jalan ini. Nanti kita melewati tengah sawah dan alas-alas. Ini longsor. Oke teman-teman, terima kasih. Kita pamitan terus ya, nggak ditutup-tutup, nggak apa-apa. Tetap setia di Jambian dan sekitarnya. Oke, saya perlihatkan di sana ada Gunung Lawu yang nampak pucuk, hanya pucuknya.